Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian, siswa dan siswi MTS Islamiyah saya yang kelas 8 yang Bapak banggakan. Insya Allah untuk materi informatika atau TIK agak sedikit maraton untuk kali ini. Bapak akan berikan simulasi untuk praktek bahan materi pertemuan 3 sampai dengan pertemuan 5. Untuk bahan materinya nanti bisa menggunakan praktek yang ada di halaman 10. Untuk materi yang ada di pertemuan 3 sampai 5 mungkin beberapa saja yang akan disimulasikan, yang akan dipraktekkan. Intinya yang sering dipakai untuk kepentingan pembuatan naskah atau dokumen. Ada nanti kaitan dengan cut, copy, paste, undo, radio, change case. Untuk pertemuan 4-nya kaitan dengan pengaturan spasi, bullet and numbering, border and shading, kolom, dan drop cap. Di pertemuan 5-nya nanti bisa membuat teks dalam bentuk word art, kemudian menyisipkan gambar menggunakan clip art, insert, shapes. Baiklah, untuk mempercepat terlebih dahulu diketik, dibuatkan seperti ini yang standar. Sesuaikan dengan contoh, diminta judul ada di tengah, alignmentnya diketengahkan. Kemudian subjudul juga tebal, garis bawah. Kemudian ini isi dari bagian A, alignmentnya justify, kanan dan kiri. Kemudian ini sama, bagian B penutup, tebal, dan garis bawah. Ini pun disesuaikan alignmentnya justify. Untuk mempraktekkan materi copy, cut, kemudian paste. Copy itu artinya menggandakan teks atau kalimat. Terlebih dahulu teks atau kalimatnya harus diblok atau disorot. Umpamanya judul hingga kesimpulan ingin di copy atau digandakan. Kita blok, klik tahan geser. Kemudian di bagian home ada ribbon clipboard, klik tombol copy. Tidak ada reaksi, tetapi sistem sudah menyimpan kita melakukan perintah copy atau mengklik tombol copy. Langkah berikutnya kita memunculkan hasil copy-nya. Kita mau menggandakan di mana? Tergantung kursornya. Tempatkan kursor, umpamanya ada di bawah kursor, kita simpan, klik, atau agak ke bawah lagi, enter. Kursor ada di sini. Untuk memunculkannya dengan ikon paste, tinggal diklik, nanti akan otomatis muncul teks yang diblok kemudian di copy tadi. Selama belum diganti perintah copy-nya, paste-nya masih bisa berfungsi. Paste lagi, nanti akan ada lagi, tambah lagi, paste lagi. Jadi beberapa, kecuali kalau sudah diganti, umpamanya kita memblok bagian B penutup sampai isinya, kemudian copy, paste-nya di bawah, umpamanya simpan kursornya di bawah, kemudian paste. Nanti yang akan muncul hasil copy dari kita memblok penutup sampai isinya. Itu ya untuk materi copy. Kalau yang sebelahnya ada cut, untuk memindahkan kalimat, misalkan bagian A kita blok, kita ingin pindahkan dengan menggunakan icon cut. Klik cut, akan hilang dulu, tetapi sementara disimpan di memori. Untuk memunculkannya seperti perintah copy, jadi memunculkan menggunakan paste lagi. Simpan kursor, umpamanya di atas B penutup, tekan tombol paste, kan, klik, nanti akan munculnya di sini. Berikutnya ada materi membatalkan perintah. Maksudnya ketika kita bekerja dengan Microsoft Word, jika terjadi kesalahan kita bisa batalkan. Tombol undo ada di atas, ada di quick access. Sini ada undo, panah yang melengkung ke kiri. Kita klik,
satu kali, maka hilang karena berurutan. Jadi pekerjaannya mundur satu langkah ke belakang. Kita coba undo lagi. Tadi kita mengkat yang di atas di sini, saran bisa undo lagi. Tadi coba untuk mengcopy penutup ya. Pekerjaannya mundur, undo itu mundur, jadi mengembalikan atau membatalkan pekerjaan, membatalkan perintah. Sampai ke semula, sampai kembali ke awal. Kalau terus saja ditekan undo ya. Ini berurutan mundur. Ini sudah habis, berarti sudah kembali ke semula. Ternyata mau sesuai dengan perintah atau pekerjaan yang telah kita lakukan. Kita bisa mengembalikan itu semua, artinya pengaturan ataupun pekerjaannya kita bisa kembali lakukan. Ada radio, tadi undo, kemudian sebelah kanannya ada radio. Klik lagi, berarti ini maju. Langkah maju pekerjaan yang kita lakukan. Klik lagi. Kita pernah mengcopy bab 3 tadi. Terus ya. Jadi undo mundur, radio maju. Mengembalikan perintah dan membatalkan perintah. Contoh kita sampai sini. Kita lanjutkan. Ada materi change case. Change case ini difungsikan untuk mengubah format huruf yang kita buat kaitan dengan huruf kapital atau huruf kecil. Contoh, kita mau merubah saran ini menjadi hurufnya kecil atau depannya S-nya besar, yang lainnya kecil. Tidak usah dihapus dulu, tidak usah diketik lagi, tinggal di blok saran. Kita pilih change case, ada sentence case, ada lower case, upper case, capital H word, tanggal case. Kalau sentence case berarti huruf depannya besar, kesananya kecil. Kalau lower case hurufnya kecil semua, lower kecil. Kalau upper case berarti hurufnya besar semua. Kalau capital H word, karena ini satu word, satu kata, setiap awal kata besar. Umpamanya kita contoh beberapa kata kita sorot. Misalkan ini bab 3 kesimpulan, kita sorot. Kita pilih capital H word. Jadi setiap kata word, huruf depannya kapital, yang lainnya kecil. Tadi uppercase besar semua. Penutup umpamanya sama, ingin dirubah depannya besar, yang lainnya kecil, berarti sentence case atau capital. Kalau satu kata bisa ini saja, sentence case. Berikutnya langsung saja kita loncat ke materi pertemuan 4, format naskah. Di sana ada materi pengaturan spasi. Spasi itu jarak, ada line spacing, jarak antar baris. Misalkan ini naskah yang kita buat, terlihat rapat tiap barisnya. Ini kerapatan tiap baris kita bisa atur. Di Microsoft Word ada fasilitas untuk mengatur jarak antar barisnya. Umpamanya bagian A kita sorot di blok. Untuk pengaturan spasi bisa ada ikon langsung di menu home, kemudian ribuan paragraf. Di sebelah alignment ada di sini line spacing untuk jarak antar baris, spasi antar baris. Klik, pilih dari 1, misalkan ada 1,15, terlihat merenggang. Kita pilih 1,5, lebih merenggang. Kalau 2 spasi terlihat lebih renggang.
Sesuaikan mana yang kita inginkan, jarak atau spasinya. Contoh lain misalkan bagian B, kita atur spasinya di blok. Bisa juga menggunakan, kita munculkan kotak dialog paragraf ini dengan mengklik titik yang sebelah bawah kanan paragraf. Muncul kotak dialog paragraf ini, di mana kita aturnya. Di sini ada line spacing, ya, single, ya. Berarti 1,5, double 2, sama saja. Misalkan double, kemudian oke. Kita lanjutkan, ada materi bullet and numbering. Maksudnya kita membuat poin-poin menggunakan bullet atau poin-poin menggunakan number. Contoh kita buat di bawah untuk bahan prakteknya. Umpamanya ada data, misalkan daftar barang kelas. Biasanya pakai angka, huruf, ataupun poin-poin, ya bisa dibuat. Umpamanya belum dikasih apa-apa, kita tuliskan misalkan ada sapu, ada penghapus, ada ember umpamanya, ada spidol, taplak, kemudian ada jam umpamanya. Ini daftar barang, masih belum ada poin-poin atau numbernya. Umpamanya kita mau dikasih poin menggunakan bullet, kita blok datanya, kemudian di sebelah atas, di bagian atas dari jajaran atau barisan alignment ada bullet. Kita pilih jenis bulletnya, ada bulat hitam, kotak, kemudian ada panah, ada checklist. Pokoknya kita buatnya dengan panah ini. Klik, poin-poinnya seperti ini. Untuk menggeserkan atau mengatur posisinya, kita gunakan indentasi di atas, di penggaris di sini ada push line indent, ada hanging indent. Mohon tanda mouse-nya harus tepat. Push line indent, caranya di klik, tahan, geser, di drag, klik, tahan. Berarti ini untuk meluruskan, memindahkan, menggeserkan poinnya. Kalau hanging indent, ini untuk menggeserkan isinya atau datanya. Tuh. Silakan nanti dicoba. Sekarang kalau mau dirubah jenis bulletnya, sama di blok lagi, kemudian rubah, pilih. Misalkan mau bulat hitam atau checklist, klik. Ini kembali lagi, indentasinya diatur lagi. Tuh. Sekarang kaitan dengan numbering. Pengen dirubah tidak menggunakan bullet, tapi menggunakan number. Sama caranya, di blok dulu, kemudian pindah. Asalnya bullet, ganti dengan numbering. Ini ya, jadi sebelahnya. Bisa dengan number 1 titik, ya, atau dengan huruf abjad, atau dengan number ada garis, ada kurung tutupnya, dan lain-lain. Pokoknya yang standar kita pilih misalkan 1 numbering. Sama seperti yang tadi, untuk mengatur posisinya kita geserkan menggunakan indentasi. Mau menggunakan abjad, boleh pilih ABC, boleh pindahkan lagi. Mau menggunakan bullet lagi, ganti, boleh pindahkan.
Silakan nanti di otak-atik ya. Kita lanjutkan, berikutnya ada border and shading. Border untuk memberikan efek atau bingkai, bisa bingkai teks atau bingkai halaman. Adanya di menu page layout, ribbon page background, ikonnya page border. Klik akan langsung muncul di tab page border. Ini langsung ya, ada border, ada page border, ada shading. Untuk page border berarti kaitan dengan bingkai halaman ya. Sementara settingannya non karena belum ada. Mau ditambah, mau dibuat bordernya settingannya box ya, kotak, atau ada shadownya, umpamanya yang standar dulu box. Kemudian setelah setting stylenya ada garis biasa, ada titik-titik, ada strip-strip, ada garis 3 tebal tipis ya, tinggal dipilih. Color, warna juga bisa ditentukan ya. White, ketebalan bisa ditentukan 3 poin ya, 6 poin. Kalau art nanti kaitannya dengan merubah stylenya, ini tidak berpengaruh, akan berubah. Sementara sampai sini dulu, jangan dulu menggunakan art. Kita oke. Ini akan muncul bingkai halamannya seperti ini. Ini yang kita punya, halamannya baru 1. Umpamanya kita tambahkan di halaman berikutnya, kursornya di bawah, enter sampai kita pindah halaman. Nanti halaman kedua otomatis sama, ada bordernya, ada bingkainya. Jadi bingkai halaman, setiap ada halaman dikasih bingkai. Untuk merubahnya ya masuk lagi ke page border. Warna atau jenis shadow misalkan ya, mau diganti jenisnya. Kemudian oke, ini akan berubah. Kalau kita gunakan art, umpamanya kita pilih yang atas, umpamanya ini ada gambar buah apel. White-nya bisa diatur kecil, besar, kecil. Ini akan tidak berfungsi, warna tidak berfungsi ya, kalau yang dasarnya ini. Oke, maka bingkainya bentuknya art, artistik. Mengganti, cari lagi, banyak pilihannya. Bintang, kemudian oke, ini ya. Silakan dipilih-pilih, sesuaikan mana yang diinginkan. Misalkan mau bikin piagam, bikin sertifikat, atau bikin pengumuman, bikin pamflet, kasih bingkai yang bagus. Tebalkan. Kemudian oke. Bikin pengumuman, bikin sertifikat, bikin piagam, ini bisa gunakan. Kemudian banyak, silakan pilih mana yang diinginkan. Warna bisa dipilih.